Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nura Syifa, saya dari kelas 2B dengan NIM 234110661. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep pemberian obat. Ini adalah pokok bahasan yang akan dibahas. Lalu pengertian obat, yaitu obat adalah suatu zat yang diberikan kepada manusia atau binatang dengan tujuan untuk suatu diagnosa, penyembuhan atau perbaikan, pengurangan rasa sakit, dan pencegahan terhadap suatu penyakit. Macam-macam pemberian obat. Pemberian obat oral dilakukan langsung dari mulut, pengobatan parentera dimasukkan ke dalam jaringan kulit, suntikan intramuskular vena, pemberian obat secara inhalasi dilakukan melalui pernafasan, pemberian obat melalui vagina dimasukkan langsung ke dalam vagina, pemberian obat anus atau rektum dimasukkan langsung ke dalam anus, pemberian obat secara kulit dioleskan ke kulit, pemberian obat pada mata seperti obat tetes, pemberian obat secara epidural seperti memasukkan jarum kecil melalui otot penanggung terapi panas dingin. Proses pergerakan obat untuk mencapai kerja obat atau efek terapi melalui 4 proses. Yang pertama ada distribusi, yaitu pergerakan obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh melalui absorpsi aktif, menembus membran, dan absorpsi pasif butuh pembawa enzim atau protein. Yang kedua ada absorpsi, obat yang berada dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh tersebar dapat dipengaruhi oleh aliran darah, afinitas atau kekuatan penggabung dengan protein, efek pengikat protein. Yang ketiga ada mekanisme, proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh yang dikatalisasi oleh enzim, yang merupakan tempat metabolisme utama adalah hati karena memiliki atau mengandung enzim metabolisme yang lebih banyak. Yang terakhir, eliminasi atau ekresi, proses pengeluaran atau penghilangan obat, yaitu rute utama eliminasi atau ekresi obat adalah ginjal, rute lain yaitu empedu, feses, paru-paru, keringat, saliva, dan air susu. Faktor-faktor yang mempengaruhi aksi obat yaitu ada umur dan berat badan, seks atau jenis kelamin, faktor genetik, faktor psikologi, sakit dan penyakit, waktu pemberian obat, dan lingkungan. Proses pemberian obat, yang pertama identifikasi atau mengenali klien, yang kedua memberikan obat, yang ketiga intervensi tambahan, yang keempat pencatatan, yang kelima evaluasi reaksi atau respon klien terhadap obat. Lalu ada cara pemberian obat secara aman, yang pertama ada benar obatnya, yang kedua benar dosisnya, yang ketiga benar pasiennya, yang keempat benar cara pemberiannya, yang kelima benar waktunya, yang keenam benar pendokumentasiannya, yang ketujuh benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien, yang kedelapan hak klien untuk menolak, yang ke-9 benar pengkajiannya, yang ke-10 benar evaluasi, yang ke-11 benar reaksi terhadap makanan, yang ke-12 benar reaksi dengan obat. Petunjuk umum pemberian obat. Yang pertama, sebelum memberikan obat kepada klien, cek kebenaran instruksi pada kartu pengobatan meliputi 6 benar dan tanda tangan dokter. Yang kedua, sebelum memberikan obat, tenaga kesehatan harus mengetahui jenis dan nama obat serta kegunaannya. Yang ketiga, simpan obat-obatan terlarang dalam lemari khusus dan terkunci. Yang keempat, untuk menghindari kesalahan, perhatikan faktor 6 benar dalam pemberian obat. Yang kelima, pastikan bahwa obat benar-benar sesuai dengan rute yang tertulis dalam resep. Yang keenam, untuk menghindari kesalahan pada waktu menyiapkan obat, bacalah label dan berufek cara pemberian pada kemasan obat. Sebanyak 3 kali cek, yaitu ketika mengambil dari lemari, yang kedua ketika menuangkan atau mempersiapkan, dan yang terakhir ketika meletakkan kembali ke lemari. Yang ketujuh, jika seorang tenaga kesehatan harus memberikan obat, maka tenaga kesehatan tersebut yang mempersiapkan sampai dengan tahap pencatatan. Yang kedelapan, pada waktu menyiapkan obat, hindarkan hal-hal sebagai berikut: mengambil obat dari botol yang tidak berlebar, memakai obat-obatan yang sudah berubah warna, obat-obatan yang sudah terdapat endapan, kecuali obat yang memang harus dikocok. Yang ke-9, jangan memindahkan atau mengembalikan obat ke dalam botol tersebut atau botol lain. Yang ke-10, identifikasi klien dengan jelas. Yang ke-11, berikan informasi yang jelas terhadap klien karena klien berhak untuk mengetahui nama, dosis, dan pengaruh obat. Klien berhak juga menolak suatu pengobatan. Yang ke-12, berikan intervensi tambahan yang sesuai, misalnya mengukur denyut nadi sebelum memberi obat digitalis. Yang ke-13, berikan obat tepat waktu sesuai dengan program pengobatan. Yang ke-14, jika klien muntah setelah pemberian obat oral, catat pada catatan perawatan dan tanda tangan serta catat nama obat. Yang ke-15, setelah memberikan obat, catat pada catatan perawatan dan kartu obat. Yang ke-16, evaluasi efektivitas obat sesuai dengan waktunya. Lalu ada perhitungan dosis obat. Terdapat 3 sistem perhitungan. Yang pertama ada metric system. Sistem ini adalah sistem desimal, sistem yang paling banyak digunakan. Contoh, untuk volume 1 liter sama dengan 1000 ml, untuk berat 1 kg sama dengan 1000 gram. Yang kedua, apothecary system. Sistem ini jarang dipergunakan, contohnya ounce. Yang ketiga, Holt system. Contohnya 1 sendok makan, 1 sendok teh, 1 cangkir.
Rumus-rumus untuk melihat atau menghitung dosis maksimum rumus berdasarkan umur. Yang pertama ada rumus Young untuk anak berusia kurang dari 8 tahun, yaitu umurnya plus 12 kali dosis dewasa sama dengan dosis anak. Rumus Dilling umur untuk anak berumur lebih sama dengan 8 tahun, umur itu sama dengan N 20 kali dosis dewasa. Rumus Freud untuk bayi kurang dari 1 tahun, umur dalam bulan 150 kali dosis dewasa sama dengan dosis bayi. Rumus berdasarkan berat badan, rumus Clarke berat dalam kilogram 70 rata-rata dewasa dalam kilogram dikali dosis dewasa dikurang dosis anak. Dosis maksimum tidak boleh dilampaui dalam petunjuk yang dimaksudkan untuk pengobatan, kecuali jika ada tanda seru di belakang angka dari takaran yang melebihi tersebut. Bentuk obat dan jenis obat. Ada kapsul obat bubuk yang dibungkus dengan genaltin, puyer obat ditumbuk halus, sirup obat cair, salep obat dalam bentuk semi, pil obat yang dicampur dengan bahan kohesif, tablet obat bubuk yang dipadatkan, lotion obat emoli jernih yang dioleskan, larutan zat yang berkhasiat, gel atau jelly obat semi padat, inhaler obat yang berbentuk gas, supositoris obat berbentuk seperti peluru. Efek samping obat. Efek samping adalah efek yang tidak diinginkan. Setiap obat memiliki efek samping yang tidak dapat diprediksi dan berbahaya bagi klien. Reaksi alergi obat dapat dengan segera setelah pemberian obat atau dapat timbul dengan beberapa jam kemudian atau bahkan beberapa hari kemudian. Tanda-tanda dan gejala dari alergi obat seperti demam, diare, muntah, dan nausea. Reaksi obat yang cepat dan mengancam nyawa disebut reaksi anafilatik, ditandai dengan distres pernafasan, bronkopas tiba-tiba, kolaps bronkodilators, penanganan anafilatik, shock dengan pemberian epinefrin, bronkodilators, dan antihistamin. Pada pemakaian jangka waktu panjang terjadi toleransi obat, butuh dosis lebih besar untuk efek yang sama. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.